Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ustaz Nawawi Kristanto, mahasiswa Sistem Informasi UISI, akan menjelaskan materi mengenai perencanaan strategi sistem informasi pada kerangka kerja Word and Paper dan Tozer. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kerangka kerja Word and Paper dan Tozer mengenai perencanaan strategi sistem informasi, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan strategi. Menurut Chandler, strategi merupakan sebuah alat di mana perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga strategi itu sebuah alat untuk membantu perusahaan dan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan digunakan untuk pemprioritasan alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Quinn, strategi adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh, di mana strategi sebagai formulasi yang disusun dengan baik supaya bisa membantu penyusunan sumber daya dari perusahaan atau organisasi supaya mampu bertahan dari ketatnya persaingan. Lalu apa yang dimaksud dengan strategic management atau yang disebut dengan manajemen strategis? Yaitu merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yaitu dibuat oleh manajemen tertinggi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang diaplikasikan oleh semua anggota dan seluruh jajaran yang ada di bawah manajemen tertinggi organisasi maupun perusahaan untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Lalu strategi manajemen juga berkaitan dengan analisis internal dan eksternal lingkungan, yaitu yang berasal dari perusahaan maupun organisasi tersebut. Sayangnya terdapat 67% strategi bisnis yang gagal dalam eksekusi karena kurangnya formulasi atau kurangnya strategi yang bisa diterjemahkan pada jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, sehingga strategi tidak dapat dilaksanakan dan dieksekusi dengan baik. Agar strategi yang digunakan dan dibuat dapat diimplementasikan dengan baik dan dieksekusi dengan baik dan sukses untuk mencapai tujuan dan visi misi dalam perusahaan dan organisasi, berikut ini merupakan proses strategic management. Yang pertama yaitu ada strategic objective analysis, yaitu digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi dalam lingkungan bisnis dan perusahaan. Ada strategic formulation, strategic mapping, strategic implementation, dan strategic control dan evaluation. Lalu pada tahap strategic objective analysis terdapat beberapa tools maupun alat-alat yang digunakan untuk menganalisis eksternal dan internal lingkungan dalam perusahaan maupun organisasi. Di antaranya adalah terdapat 5 force analysis, value chain analysis, BCG matrix, gap analysis, dan sebagainya hingga Frio analysis. Selain terdapat tools-tools yang digunakan untuk menganalisis, ada juga kerangka kerja yaitu yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dan membuat strategi dalam sebuah perusahaan dan organisasi, sehingga tools-tools tersebut dapat digunakan dan dikombinasikan. Word and Paper merupakan salah satu dalam kerangka kerja untuk menyusun strategi sistem informasi. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu di mana kita melakukan eksternal dan internal analisis mulai dari SI, TI, dan bisnis, lalu diturunkan hingga kepada bagian fitur aplikasi portofolio. Kelebihan dari framework Word and Paper yaitu terdapat orientasi bisnis yang kuat, yaitu fokus pada tujuan bisnis organisasi, terdapat kesesuaian dengan lingkungan eksternal, yaitu memperhitungkan tren industri dan perubahan regulasi, pendekatan terstruktur, pengolahan perubahan organisasi, orientasi pada evaluasi dan pemantauan, hingga fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tozer merupakan juga salah satu dari beberapa banyaknya kerangka kerja dalam menyusun strategi perencanaan sistem informasi. Di dalam Tozer dibagi menjadi 4 fase. Pada fase pertama yaitu determine context scope, hingga fase 4 yaitu prepare, deliver, implementation plan. Semuanya memiliki cara dan susunan maupun proses masing-masing, dan di dalam framework ini juga kita bisa menggunakan beberapa tools yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Sedangkan kelebihan dari kerangka kerja Tozer yaitu sederhana dan mudah dimengerti, yaitu pendekatan yang mudah dipahami dan dimengerti. Lalu Tozer juga bisa digabungkan dengan tinjauan eksternal dan internal, yaitu memperhitungkan faktor eksternal dan internal dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Lalu Tozer juga menyediakan kerangka kerja yang jelas, mendorong partisipasi stakeholder dan mendukung implementasi yang terarah. Selain itu juga memungkinkan evaluasi pembelajaran, yaitu mendukung evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan.
Terdapat banyak beberapa kerangka kerja yang bisa kita gunakan. Yang sudah saya jelaskan merupakan salah dua dari beberapa banyak perencanaan atau kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan strategi sistem informasi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung kebutuhan maupun cara kita menggunakannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya materi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.